Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandra Udiansyah, NIM 1811310032, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, jurusan dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mata kuliah Psikologi Komunikasi, dosen pengampu Ibu Popi Damayanti. Baiklah, pada video kali ini Pandra akan menjelaskan materi mengenai atraksi interpersonal. Atraksi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu atare, yang suku katanya menunjukkan arti menuju, dan tare yang berarti tarik atau daya tarik. Jadi menurut salah satu ahli, yaitu Rahmat, menjelaskan bahwa atraksi merupakan salah satu sikap atau daya tarik terhadap seseorang, baik dari sikap positif, tingkah laku, proses pembicaraan, dan juga hal-hal yang lain yang membuat kita tertarik terhadap dirinya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang penyebab dari terjadinya proses atraksi daya tarik tersebut. Yang pertama yaitu faktor personal. Faktor personal terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu kesamaan karakter. Kesamaan karakter di sini yaitu biasanya kita terdapat kesamaan antara satu orang dengan orang yang lainnya, baik itu dari pola pikir, kesamaan dari kita berpendapat, kesamaan dari pola hidup, kesamaan dari beragama, kesamaan dari hidup bermasyarakat, sehingga dari satu orang terhadap orang yang lain itu memiliki hubungan yang erat atau daya tarik yang mengikat antar keduanya. Yang kedua yaitu tekanan emosional atau stres. Tekanan emosional yaitu biasanya terjadi dalam diri seseorang apabila ia memiliki banyak sekali pikiran serta masalah, maka ia biasanya akan tertarik untuk mencari orang yang mampu menerima atau bisa memberi solusi terhadap tekanan masalah ataupun tekanan emosional yang ia sedang alami. Jadi daya tarik di sini maksudnya apabila kita sedang mengalami tekanan emosional, otomatis kita mendapatkan daya tarik menarik gitu kan terhadap orang lain agar bisa memberikan kita solusi dan juga nantinya bisa memberikan kita wejangan agar kita tidak lagi stres. Kemudian yang ketiga yaitu harga diri yang rendah. Maksudnya di sini apabila seseorang sudah merasa dirinya itu sudah rendah, maka ia perlu seseorang yang bisa membimbingnya atau menariknya ke dalam pikiran yang lebih baik lagi. Jangan sampai pikirnya itu terlalu menjerumuskan ia nantinya bisa saja bunuh diri dan juga hal-hal buruk lainnya. Untuk yang keempat yaitu isolasi diri. Biasanya atraksi atau daya tarik di sini biasanya terjadi karena pengalaman yang buruk. Jadi seseorang perlu mencari orang lainnya agar ia tertarik berperilaku lebih baik lagi dan tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk seperti yang pernah ia lakukan. Kemudian ada juga faktor situasional. Untuk faktor situasi ini yang pertama yaitu daya tarik fisik. Kita biasanya tertarik terhadap fisik seseorang yang kita sukai, baik itu dari rambutnya, hidungnya, atau yang lainnya. Kemudian dari faktor situasi ini ada juga ganjaran. Biasanya kita lebih tertarik kepada orang-orang yang memberikan ganjaran, misalnya itu hadiah yang kita inginkan. Dengan adanya hadiah tersebut, maka kita akan menjadi tertarik untuk mengikuti suatu kegiatan ataupun melaksanakan aktivitas yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga yaitu keakraban. Dengan adanya rasa keakraban berarti kita tertarik
untuk terus bersosialisasi dan juga berteman bersama orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Selanjutnya itu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan asosiasi yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan ikatan yang kuat sehingga terbentuklah suatu komunikasi yang baik antara kedua orang tersebut. Dan juga menurut Rahmat, seorang ahli Rahmat, dia menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri dari hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu arus pesan dua arah. Maksudnya di sini biasanya hubungan interpersonal terjadi adanya komunikasi yang bagus dari seseorang dan juga orang lainnya yang menyebabkan komunikasi tersebut terjadi secara dua arah atau timbal balik. Yang kedua yaitu suasana informal. Maksudnya di sini yaitu adanya suatu hubungan yang baik antara seseorang dengan yang lainnya, misalnya itu hubungan pertemanan juga keluarga. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik di sini sama halnya juga adanya feedback. Biasanya jika sudah ada komunikasi dari seorang komunikan, maka komunikator tadi akan membalas apa yang telah ia bicarakan sesuai dengan yang dipinta, sehingga umpan baliknya itu terjadi dengan secara yang baik. Yang terakhir yaitu orang yang terlibat di dalam hubungan ini biasanya selalu melaksanakan atau melakukan komunikasi yang baik antara satu individu dan juga individu yang lain. Jadi intinya hubungan interpersonal itu adalah suatu hubungan yang terjadi dengan sangat hebat dan juga kuat antara satu orang dengan yang lainnya di dalam suatu ikatan yang baik. Mungkin itu saja penjelasan dari Pandra. Apabila terdapat kesalahan baik itu dari pengucapan, pengertian dan juga lafal yang kurang tepat, Pandra mohon maaf. Karena di sini Pandra juga dalam proses pembelajaran, Pandra sangat yakin banyak sekali kesalahan yang telah terjadi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Pandra akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.